Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Bang Idai. Kali ini saya ingin berbagi materi tentang sejarah perkembangan, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Untuk memahami hal tersebut, mari kita mulai dengan memahami apa itu bahasa. Bahasa dapat dikatakan sebagai tanda, simbol, isyarat atau bunyi bahasa yang memiliki makna, di mana makna tersebut telah disepakati bersama. Jadi, segala sesuatu hal baik itu berupa tanda, simbol, atau isyarat atau bunyi bahasa, di mana hal tersebut memiliki makna yang sudah disepakati oleh masyarakat Indonesia, maka hal tersebut bisa dikatakan sebagai bahasa. Atau dengan kata lain, menurut Suherman, bahasa itu adalah sistem yang teratur berupa lambang-lambang bunyi yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran bahasa tersebut. Jadi, melalui bahasa seseorang dapat mengekspresikan suatu hal yang ada di dalam perasaannya. Di samping itu juga, segala sesuatu yang ada di dalam pikiran, ide, gagasan, dan sebagainya yang ada dalam pikiran seseorang, maka hal tersebut bisa dituangkan melalui bahasa. Untuk itu, bahasa sangat penting dikuasai oleh seseorang. Bahasa diperoleh dari macam-macam tergantung bagaimana kita mendapatinya. Pertama ada bahasa pertama, kemudian ada bahasa kedua. Bahasa pertama yang kita dapati pertama kali itu sebagai bahasa ibu. Kemudian bahasa kedua kita peroleh dari di luar atau di lingkungan yang kita jalani, di mana penggunaan bahasa tersebut terjadi melalui dua hal, yaitu imitasi dan perkembangan zaman. Imitasi artinya adalah peniruan bahasa yang sudah disepakati sebelumnya. Artinya, bahasa-bahasa yang sudah ada sebelum kita lahir, ketika kita lahir, maka kita tinggal mengikuti saja. Mengikuti dan menirukan bahasa itu, seperti halnya meja, rumah, spidol, kata ayah, kata ibu. Jika memang itu sebelum sudah ada, maka kita tinggal mengikuti saja. Namun berbeda dengan perkembangan zaman. Pemrograman bahasa yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman akan lahir, akan tercipta bahasa baru, di mana bahasa itu tercipta dengan zaman yang berkembang tersebut. Misalnya dalam hal ini adalah ada kata schedule, rundown, save. Ini semua masuk ke dalam perkembangan zaman. Seperti contoh kata sukses. Dahulu orang mengatakan atau sering berdoa atau berharap dirinya adalah sukses. Padahal kata sukses itu merujuk kepada istilah bahasa Inggris yaitu success, di mana seseorang sering menggunakan kata sukses sehingga akhirnya dibakukan dan menjadilah bahasa Indonesia dengan kata sukses. Artinya, schedule, rundown, save, dan semuanya hal yang ketika lahir dalam perkembangan zaman akan memiliki potensi untuk menjadi bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus pandai memilah kata-kata yang memang itu dari bahasa Indonesia itu sendiri. Oleh sebab itu, marilah kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik berarti bahasa yang dilihat dari situasi dan kondisi, atau kita bicara dengan konteks, dengan siapa kita berbicara. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar dapat dilihat berdasarkan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Bisa dilihat dari kebakuan bahasanya atau bahasa yang digunakan dalam situasi formal. Jadi, bahasa apa yang menjadi akar bahasa Indonesia? Sehingga bahasa yang kita junjung tinggi ini yang harus digunakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu dari mana asalnya? Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Saat itu bahasa Melayu tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hampir seluruh pelosok Indonesia menggunakan bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu ini dijadikan sebagai bahasa penghubung antar suku Indonesia dan juga digunakan sebagai bahasa resmi kerajaan. Nah, di dalam sosialisasi, khususnya dalam perdagangan, bahasa Melayu ini juga digunakan di dalam bahasa perdagangan, sehingga ini untuk menyatukan suku-suku atau etnis-etnis yang berada di Indonesia yang sangat beragam. Perkembangan bahasa Indonesia sebenarnya sudah ada. Kita cenderung melihat bahwa bahasa Indonesia itu
selalu dikaitkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun sebenarnya bahasa Indonesia itu sudah ada mulai tercetus dari 28 Oktober 1928 dengan adanya Sumpah Pemuda yang dilanjutkan dengan 1933 Pujangga Baru. Kemudian mulailah ada kongres di tahun 1938 di Kongres 1 yang diadakan di Solo. Kemudian di tahun 1942 sampai 1945 ini juga diadakan semacam analisis bahasa Belanda yang dilarang atau yang tidak digunakan di dalam bahasa Indonesia. Kemudian kongres dilakukan dengan berbagai macam, dengan adanya penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, kemudian dilanjutkan dengan ejaan republik atau ejaan Suwandi, serta dengan pembentukan istilah. Kemudian dilanjutkan dengan kongres 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Jadi perkembangan bahasa Indonesia bisa dilihat atau bisa diukur dengan adanya Kongres Bahasa Indonesia. Dengan kata lain, bahasa Indonesia itu asalnya dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu kemudian direproduksi menjadi bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia itu sudah ada sebelum kemerdekaan. Dan juga bahasa Indonesia itu di pasca 1928 atau setelah Sumpah Pemuda juga sudah tercetuskan bahwa bahasa Indonesia itu memang sudah ada setelah adanya Sumpah Pemuda. Kemudian bahasa Indonesia juga memiliki perkembangan, jadi berkembang sesuai dengan di masa kemerdekaan. Jadi setelah Indonesia merdeka pun berkembang hingga setelah kemerdekaan juga tetap perkembangan bahasa Indonesia berjalan dan sesuai dengan arahan melalui Kongres Bahasa. Kemudian sejarah perkembangan bahasa Indonesia melahirkan kedudukan bahasa Indonesia. Artinya bahasa Indonesia itu bisa dipandang melalui apa saja, yaitu dari nasional, persatuan, dan negara, di mana kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu disandang sejak munculnya gerakan kebangkitan nasional pada awal abad 20. Sedangkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan disandang sejak 28 Oktober 1928, yaitu dikerakatnya Sumpah Pemuda, di mana dalam Sumpah Pemuda ini terdapat baitnya, yaitu menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia juga sebagai bahasa negara dengan adanya Undang-Undang 1945 pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam ranah kenegaraan bangsa Indonesia. Seperti halnya kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ini memiliki fungsi sebagai lambang kebanggaan nasional dan sebagai lambang identitas nasional. Di samping itu, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan memiliki fungsi, yaitu sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar sosial, budaya, dan bahasa, serta alat perhubungan antara budaya dan antar daerah. Intinya dalam bahasa persatuan ini adalah untuk mempersatukan seluruh suku dan etnis yang ada di Indonesia. Kemudian, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara juga memiliki fungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar lembaga pendidikan. Jadi di sekolah-sekolah, di kampus, di semuanya kita menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk pembangunan pemerintahan, dan bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi begitu banyak kedudukan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa negara, ini banyak fungsinya seperti itu. Nah, berikutnya ini adalah fungsi bahasa secara umum, di mana ada 4 hal sebagai ekspresi diri, kemudian integritas dan adaptasi diri, kontrol diri, dan terakhir adalah komunikasi. Di mana bahasa Indonesia bisa digunakan sebagai ekspresi diri. Jadi seseorang bisa mengekspresikan sesuatu dengan bahasanya, atau kata-kata yang digunakan oleh seseorang itu berdasarkan ekspresi yang digunakannya. Di samping itu, bahasa juga dapat dijadikan sebagai integritas dan adaptasi diri dengan lingkungan, dengan personal, dengan sosial, dan semuanya. Ketika kita membangun interaksi, maka mau tidak mau kita harus mampu mengintegrasikan diri kita serta mengadaptasi diri kita dengan
teman-teman yang di luar dari suku kita. Oleh sebab itu, disinilah peranan penting bahasa Indonesia untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan tersebut. Di samping itu, bahasa Indonesia juga sebagai kontrol diri, atau bahasa bisa dijadikan sebagai kontrol diri. Jadi kontrol diri di sini teman-teman itu akan mempengaruhi bahasa yang akan kita gunakan. Kalau kita sedang emosi meluap gitu kan, tidak mengontrol diri kita, maka bahasa-bahasa itu pun akan keluar dengan sendirinya yang berdasarkan emosional tadi. Nah, tentunya yang terakhir adalah sebagai bahasa komunikasi. Artinya adalah bahasa Indonesia digunakan untuk alat hubung, interaksi dan komunikasi dengan seseorang. Artinya komunikasi ini sangat penting. Bahasa yang baik dapat menimbulkan komunikasi yang baik. Oleh sebab itu, gunakanlah bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam ajang komunikasi. Seperti itu dari teman-teman. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan terkait sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk teman-teman, khususnya untuk halayak banyak bagi mahasiswa yang sedang mempelajari bahasa Indonesia, atau dosen-dosen atau guru-guru yang ingin meningkatkan kemampuan berbahasa atau sejarah perkembangan bahasanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.